Selamat datang di materi pembelajaran mandiri. Kali ini kita akan membahas mengenai standar perikatan jasa atau SPJ 4400, yaitu perikatan untuk melakukan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan. Sekaligus juga kita akan bahas mengenai materi edukasi 2, yaitu penerapan SPJ 4400. SPJ 4400 mengenai perikatan untuk melakukan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan. Nah, kita akan bahas dari sisi tujuannya ya. Apa sebetulnya tujuan dari SPJ 4400? Nah, berdasarkan SPJ 440 adalah menetapkan standar dan memberikan panduan kepada praktisi mengenai tanggung jawab praktisi untuk melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati atau biasa kita sebut juga AUP ya, atas informasi keuangan, serta juga untuk memberikan panduan mengenai bentuk dan isi laporan yang diterbitkan oleh praktisi terkait dengan perikatan tersebut. SPJ ini ditujukan untuk perikatan yang berkaitan dengan informasi keuangan. Namun, sebetulnya standar ini juga relevan dan dapat diaplikasikan untuk perikatan terkait informasi non-keuangan, sepanjang praktisi memiliki pemahaman mendalam tentang topik yang dihadapi, serta juga harus mengandalkan kriteria yang objektif dan dapat diterima secara umum sebagai dasar evaluasi. Tujuan dari perikatan prosedur yang disepakati itu adalah agar praktisi dapat melaksanakan prosedur yang sifatnya pemeriksaan yang telah disepakati oleh praktisi, oleh entitas, serta pihak ketiga lainnya yang relevan, dan juga agar praktisi dapat melaporkan temuan-temuan faktualnya. Selanjutnya, praktisi hanya memberikan laporan tentang temuan faktual dari prosedur yang disepakati, maka tidak boleh ada pernyataan asuransi yang diberikan oleh praktisi. Ya. Dengan demikian, maka pengguna laporan akan menilai sendiri temuan yang dilaporkan dan menarik kesimpulan dari hasil pekerjaan dari praktisi. Prinsip umum perikatan prosedur yang disepakati, ya. Praktisi harus mematuhi kode etik akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh IAI. Nah, prinsip dasar etika yang mengatur tanggung jawab profesional praktisi dalam perikatan ini ada 6. Yang pertama, praktisi tentunya harus memiliki integritas, harus objektif. Praktisi juga harus memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional, ya. Praktisi juga harus selalu menjaga kerahasiaan, berperilaku profesional, dan standar teknis. Independensi bukan merupakan persyaratan untuk perikatan prosedur yang disepakati. Namun, persyaratan atau tujuan suatu perikatan mungkin saja mengharuskan praktisi untuk mematuhi ketentuan mengenai independensi dalam kode etik. Dalam hal praktisi tidak independen, maka pernyataan atas dampak yang mungkin terjadi itu harus dimasukkan ke dalam laporan temuan faktual. Dalam hal melakukan perikatan prosedur yang disepakati juga, maka praktisi harus menentukan persyaratan perikatan ya. Praktisi bersama dengan perwakilan dari entitas dan pihak tertentu lainnya yang tentunya akan menerima salinan laporan temuan faktual, harus memastikan bahwa terdapat kesamaan pemahaman dan terdapat pemahaman yang jelas mengenai prosedur yang disepakati dan kondisi perikatan itu sendiri. Nah, hal-hal apa saja yang harus disepakati oleh praktisi, oleh entitas dan pihak lainnya yang terlibat ya. Antara lain, pertama, yang harus disepakati sifat dari perikatan termasuk fakta bahwa sebetulnya prosedur yang dilaksanakan ini bukan merupakan suatu audit atau review. Nah, ini hal yang penting ya. Yang kedua, apa sebetulnya tujuan dari perikatan? Ini juga harus disepakati di awal. Ketiga, identifikasi informasi keuangan yang akan diterapkan. Informasi keuangan apa yang akan diperiksa? Apakah itu suatu komponen atau pos atau laporan keuangan secara keseluruhan gitu ya. Kemudian sifat, waktu dan luas prosedur ya. Seperti misalkan daftar prosedurnya. Berikutnya, bentuk laporan temuan faktual yang diantisipasi dan juga pembatasan terhadap distribusi laporan temuan faktual. Kemudian standar juga mengatur mengenai perencanaan dan dokumentasi. Tentunya praktisi harus merencanakan pekerjaannya sehingga perikatan dapat dilaksanakan secara efektif. Praktisi juga harus mendokumentasikan hal-hal yang penting dalam memberikan bukti yang mendukung
laporan temuan faktual yang akan dihasilkan, dan bukti bahwa perikatan sudah dilaksanakan sesuai dengan SPJ 4400 dan syarat perikatan itu sendiri. Kemudian kita akan bahas mengenai prosedur dan bukti ya. Praktisi harus melaksanakan prosedur yang disepakati dan menggunakan bukti yang diperoleh sebagai dasar bagi laporan temuan faktualnya. Nah, prosedur yang diterapkan itu mencakup antara lain gitu ya. 1. Praktisi akan meminta permintaan keterangan dan analisis dari pihak-pihak yang diperlukan, dari pihak-pihak yang terkait gitu ya. Kedua, apalagi perhitungan ulang, perbandingan dan pengecekan akurasi clerical lainnya. Misalkan praktisi membandingkan antara saldo suatu akun di dalam buku besar dengan di dalam neraca saldo. Membandingkan saldo dari buku besar dengan hasil dari permintaan konfirmasi gitu ya. Yang ketiga, prosedurnya apalagi? Observasi, bisa melakukan observasi, kemudian inspeksi dan juga konfirmasi. Nah, kemudian mengenai pelaporan, laporan temuan faktual itu harus memuat judul ya pasti ya, pihak yang dituju, kepada siapa laporan temuan faktual ini ditujukan. Ketiga, identifikasi informasi keuangan atau non-keuangan tertentu ketika prosedur yang telah disepakati telah diterapkan. Kemudian juga laporan temuan faktual harus memuat suatu pernyataan bahwa prosedur yang dilaksanakan telah disepakati dengan penerima laporan. Kemudian juga suatu pernyataan bahwa perikatan telah dilaksanakan sesuai dengan SPJ yang berlaku yang telah ditetapkan oleh IAI untuk melakukan perikatan prosedur yang disepakati. Selanjutnya, pernyataan bahwa praktisi tidak independen terhadap entitas jika memang ini relevan dengan perikatannya. Selanjutnya juga, identifikasi tujuan atas prosedur yang disepakati itu telah dilaksanakan. Kemudian juga daftar prosedur tertentu yang dilaksanakan. Suatu gambaran tentang temuan faktual praktisi termasuk rincian yang memadai tentang kesalahan dan penyimpangan yang ditemukan. Kemudian juga pernyataan bahwa prosedur yang telah dilaksanakan itu bukan suatu audit atau review dan dengan demikian tidak terdapat pernyataan asuransi. Kemudian suatu pernyataan yang menyatakan bahwa jika praktisi melakukan prosedur tambahan, suatu audit atau review, maka hal-hal lain mungkin dapat diketahui dan dilaporkan karena kita tahu adanya suatu keterbatasan dalam perikatan prosedur yang disepakati ya. Kemudian juga suatu pernyataan bahwa laporan yang diberikan ini hanya terbatas hanya kepada pihak-pihak yang telah menyepakati prosedur yang dilaksanakan. Karena bisa saja mereka-mereka yang tidak menyepakati prosedur ini tidak setuju dengan hasil yang diharapkan sehingga laporan ini memang hanya diberikan kepada pihak-pihak yang telah menyepakati prosedur yang dilaksanakan. Kemudian juga suatu pernyataan jika memang tepat bahwa laporan tersebut hanya terkait dengan komponen, pos, unsur, atau informasi keuangan dan non-keuangan yang telah ditetapkan dan bahwa laporan tersebut tidak mencakup laporan keuangan entitas secara keseluruhan. Ya. Kemudian laporan temuan faktual juga harus memuat tanggal laporan pasti ya, alamat KJA jika memang tidak tercantum dalam kop surat. Kemudian tanda tangan praktisi, nama praktisi, nomor register negara akuntan dari rekan atau pengurus KJA, dan nomor izin usaha KJA dari Menteri Keuangan jika memang tidak tercantum dalam kop surat KJA. Dalam standar juga diberikan contoh atau ilustrasi dari surat perikatan. Tentunya ini bukan suatu yang harus diikuti, namun ini memberikan panduan saja bagi praktisi bagaimana menyiapkan suatu surat perikatan, gitu ya. Nah ini di sini kita bisa lihat contoh-contohnya di mana surat perikatan ini sudah mengakomodir hal-hal yang diatur dalam standar yang harus ada, gitu ya. Nah kemudian juga di dalam lampiran 2 standar juga diberikan contoh mengenai laporan temuan faktual, gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat ada pertama adanya tentu daftar prosedur. Daftar prosedur yang harus nanti dikerjakan gitu ya. Kemudian hasil prosedur itu sendiri seperti yang dicantumkan di dalam tabel. Nah di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa prosedur yang dilakukan oleh praktisi itu memang secara spesifik gitu ya. Spesifik dicantumkan apa persisnya prosedur yang akan dilakukan. Dan hasil yang dicantumkan pun memang sifatnya adalah melaporkan temuan faktual. Jadi di sini kita bisa lihat ya contohnya seperti di laporan temuan poin A
membandingkan neraca saldo dan buku besar tanpa memberikan kesimpulan atau memberikan suatu pendapat apakah selisih ataukah apakah persis dan disebabkan oleh apa selisih tersebut. Jadi sifatnya hanya melaporkan temuan faktual. Demikian juga di dalam temuan terkait dengan poin B ya, mencoba membandingkan antara saldo utang berdasarkan daftar utang kepada pemasok dan juga saldo utang berdasarkan neraca saldo. Jadi sifatnya memperbandingkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian juga untuk hasil pemeriksaan dari poin C dan poin D, kita bisa lihat sama-sama sifatnya memang membandingkan dan melaporkan temuannya gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan SPJ 4400. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai materi edukasi 2 tentang penerapan SPJ 4400 perikatan untuk melakukan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan. Ruang lingkup dari materi edukasi 2 ini sebetulnya adalah menjelaskan tentang pelaksanaan perikatan untuk melakukan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan atau AUP ya. Agar praktisi dapat mencapai tujuan dari perikatan yang dijelaskan di SPJ 4400. Praktisi melalui kantor jasa akuntan dapat memberikan jasa akuntansi berupa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan kepada kliennya. Nah, permasalahan yang akan timbul, yang sering muncul, dan yang tentunya akan dibahas di dalam materi edukasi 2 ini adalah, pertama, apakah hasil yang diharapkan dari pemberi penugasan dapat dipenuhi dalam perikatan AUP? Jadi artinya, apakah ada kesamaan ekspektasi antara pemberi penugasan dengan praktisi yang menjalankan AUP tersebut. Jangan sampai terjadi mismatch ekspektasi. Nah, permasalahan kedua adalah apakah laporan faktual dapat memasukkan pernyataan pendapat atau saran, kesimpulan, atau rekomendasi. Nah, 2 hal ini sebetulnya yang dibahas di dalam materi edukasi 2. Kita masuk dalam pembahasan ya, mengenai pemenuhan kebutuhan klien dengan perikatan AUP. Ruang lingkup dari perikatan AUP sesuai dengan SPJ 4400 ini berkaitan dengan 2 hal. Pertama, pastinya dengan informasi keuangan, tapi bisa juga dimungkinkan terkait dengan informasi non-keuangan. Contoh dari informasi keuangan gitu ya, laporan keuangan atau transaksi spesifik tertentu, saldo akun atau pengungkapan di dalam laporan keuangan suatu entitas. Contoh yang kedua, mengenai informasi keuangan, keabsahan atas klaim pengeluaran pada program pendanaan. Kemudian apalagi contohnya, pendapatan untuk menentukan royalti sewa atau biaya waralaba berdasarkan presentasi dari pendapatan. Juga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio untuk pihak regulator. Juga informasi keuangan terkait dengan stok opname terhadap akun persediaan perusahaan, pelaporan lalu lintas devisa, dan pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian untuk pihak regulator. Contoh apa saja dari informasi non-keuangan? Di dalam materi edukasi 2 diberikan beberapa contoh informasi non-keuangan ya. Seperti misalnya jumlah penumpang pesawat yang dilaporkan untuk otoritas penerbangan sipil, observasi atas pemusnahan barang palsu atau cacat yang tujuannya dilaporkan untuk prinsipal atau pihak yang berkepentingan. Apalagi contohnya volume emisi gas rumah kaca yang dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian juga bisa saja pemeriksaan kepatuhan karyawan terhadap peraturan perusahaan seperti tugas dan tanggung jawab dari karyawan. Kemudian juga penentuan kesesuaian proses dan hasil penghitungan suara dalam pemilihan di suatu acara, itu juga bisa. Kemudian pemeriksaan fisik atas perkembangan pembangunan gedung atau rumah. Apalagi misalkan penentuan kesesuaian atas penyaluran bantuan sosial dan juga penentuan kesesuaian pembagian dividen menurut anggaran dasar perusahaan untuk perusahaan tertutup. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai laporan temuan faktual ya. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa laporan praktisi terkait dengan prosedur yang disepakati bersama ini harus memuat laporan temuan faktual dan tidak boleh mengandung suatu pernyataan praktisi yang sifatnya pendapat atau saran
mungkin juga kesimpulan dan atau rekomendasi. Nah, di sini juga diberikan contoh di dalam materi edukasi 2 tentang laporan temuan faktual untuk kita bisa membedakan mana yang masuk dalam temuan faktual dan contoh-contoh seperti apa mengenai kesimpulan, pendapat, gitu, saran atau rekomendasi ya. Nah, contoh pertama, di sini dijelaskan, akuntan berpraktek memberikan jasa AUP kepada klien untuk pengecekan jumlah pendapatan tahun 2022 dengan dokumen transaksi penjualannya. Nah, berdasarkan hasil pengecekan terhadap transaksi pendapatan di tahun 2022, akuntan berpraktek atau di sini saya singkat AB menemukan terdapat transaksi pendapatan sebesar 100 juta yang diakui di tahun 2022. Namun ternyata dokumen pengiriman dan faktur atas penjualan tersebut sebetulnya di tahun 2023. Laporan temuan faktual atau temuan faktual itu harus menyatakan seperti contoh ini. Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati terhadap transaksi perusahaan tahun 2022. Kami menemukan terdapat transaksi pendapatan sebesar 100 juta yang diakui di tahun 2022. Namun dokumen pengiriman dan invoice atas penjualan tersebut di tahun 2023. Nah, kalau pernyataan pendapat itu seperti contoh berikut. Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan saudara terhadap transaksi pendapatan tahun 2022. Kami menemukan terdapat transaksi pendapatan sebesar 100 juta yang tidak seharusnya diakui pada tahun 2022. Jadi kalimat tidak seharusnya ini merupakan suatu pernyataan pendapat. Bagaimana dengan saran? Seperti apa contoh pernyataan saran? Contohnya sebagai berikut. Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan saudara terhadap transaksi pendapatan tahun 2022. Kami menyarankan saudara agar dapat menurunkan nilai pendapatan sebesar 100 juta di tahun 2022. Jadi ada kata menyarankan. Ini adalah sebagai bentuk pernyataan saran. Nah, kalau kesimpulan contohnya seperti ini. Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan saudara terhadap transaksi pendapatan tahun 2022. Kami menyimpulkan bahwa saudara telah mengakui dan membukukan pendapatan tahun 2022 tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, gitu ya. Jadi ada kata menyimpulkan. Nah, bagaimana halnya dengan rekomendasi? Nah, contohnya sebagai berikut. Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan saudara terhadap transaksi pendapatan tahun 2022. Kami merekomendasikan saudara agar mengakui dan membukukan transaksi pendapatan sesuai PSAK 72. Jadi jelas ya perbedaannya antara temuan faktual dengan pernyataan apakah itu pendapat, kesimpulan, saran, ataupun rekomendasi. Nah, ini supaya semakin jelas, juga materi edukasi memberikan contoh kedua. AB memberikan jasa AUP kepada klien untuk pengecekan jumlah pengeluaran operasional sebagai beban tahun 2022 dengan dokumen pendukung. Berdasarkan hasil pengecekan AB terhadap pengeluaran operasional tahun 2022, AB menemukan terdapat pengeluaran operasional sebesar 250 juta yang diakui sebagai beban di tahun 2022 tanpa dokumen pendukung. Nah, temuan faktual harus menyatakan seperti berikut ini contohnya. Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami menemukan terdapat pengeluaran operasional sebesar 250 juta yang diakui di tahun 2022 tanpa dokumen pendukung. Nah, bagaimana halnya dengan pernyataan-pernyataan pendapat, kesimpulan, rekomendasi, dan saran? Nah, pernyataan pendapat di sini seperti misalkan kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan saudara terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami menemukan terhadap transaksi pengeluaran operasional sebesar 250 juta yang tidak seharusnya diakui sebagai beban pada tahun 2022. Kalimat tidak seharusnya diakui ini merupakan suatu pernyataan pendapat. Nah, kalau saran, pernyataan saran itu contohnya seperti berikut ini. Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan saudara terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami menyarankan saudara agar melakukan pengecekan kembali atas transaksi pengeluaran operasional sebesar 250 juta di tahun 2022, gitu ya. Jadi ada menyarankan, itu sebagai bentuk saran. Nah, terkait dengan kesimpulan contohnya sebagai berikut. Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan saudara terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami menyimpulkan bahwa terdapat penggelapan pengeluaran operasional
sebesar 250 juta di tahun 2022. Jelas ada kata menyimpulkan. Nah, terkait dengan contoh rekomendasi, kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan saudara terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami merekomendasikan saudara agar melakukan proses lebih lanjut yang dipandang perlu terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi pengeluaran operasional sebesar 250 juta di tahun 2022. Jadi jelas perbedaannya antara melaporkan temuan faktual tanpa diikuti dengan kalimat berupa pendapat, apakah itu kesimpulan, ataukah saran, ataukah rekomendasi gitu ya. Materi edukasi ini sangat jelas memberikan panduan bagaimana praktisi melaporkan temuan faktualnya di dalam laporan perikatan prosedur yang disepakati. Dan praktisi harus ingat bahwa yang disampaikan hanya sifatnya temuan faktual dan tidak boleh menyatakan suatu pendapat, kesimpulan, rekomendasi, ataupun saran. Demikian pembelajaran mandiri kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.